Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Senin 25 Oktober 2021 dengan judul Cita-cita yang Gagal. Kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada seorang wanita yang sejak muda bercita-cita menjadi seorang misionaris di bidang kesehatan. Ia membayangkan bahwa suatu hari nanti ia akan mengunjungi berbagai kota sebagai dokter sembari memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi ternyata Tuhan mempunyai cara lain untuk mewujudkan cita-citanya. Di usia 23 tahun, ia mengalami suatu penyakit berat yang membuatnya koma selama beberapa waktu. Ketika pada akhirnya wanita itu siuman, orang-orang yang mengasihi dia meragukan apakah ia bisa bertahan hidup lebih lama. Tetapi ia tidak menyerah. Selama di rumah sakit itulah ia mulai menceritakan kasih Kristus kepada orang-orang yang ia temui. Nyatanya, wanita itu tidak melayani Tuhan sebagai dokter, tetapi sebagai seorang pasien dengan penyakit berat yang dideritanya. Semangat hidupnya dan sukacitanya membuat pasien-pasien di rumah sakit itu heran. Ternyata dengan cara itulah Tuhan memakai dia untuk menguatkan para pasien lainnya dan memberitakan Injil. Tidak sedikit orang yang tersentuh, dikuatkan, dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui kesaksian yang disampaikan oleh wanita itu. Bukan karena keadaannya yang sehat, tetapi sebaliknya, justru orang melihat kekuatan Allah di balik kelemahan yang ia alami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan tentu menghargai kerinduan kita untuk melayaninya, dan kita pun mulai membangun langkah-langkah untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita. Namun demikian, kita perlu mengingat bahwa bagaimanapun kita menyusun rencana kita, tetapi Tuhanlah yang akan menentukan arah langkah kita. Dan cara Tuhan bekerja bisa jadi berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Namun rencana Tuhan bagi hidup kita tetaplah akan terlaksana. Kenyataan hidup yang kita alami sekarang mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Namun, Tuhan bisa jadi merancang jalan tersebut untuk membawa kita kepada tujuannya. Mari kita mengikuti rencananya, sebab rencananya selalu lebih indah daripada yang mampu kita pikirkan atau bayangkan. Melalui firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 ini, kita mengetahui bahwa Allah memegang kendali atas kehidupan kita, seburuk apapun situasinya. Hal ini bisa kita lihat melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia, bahwa sesungguhnya Allah lah yang membuang mereka ke Babel, bukan karena kuasa Raja Babel Nebukadnezar. Allah akan mengerjakan rencananya dalam kehidupan umatnya. Dia juga memberkati kehidupan umatnya meskipun ada di Babel. Walaupun bangsa Yehuda masih harus tinggal di Babel, tetapi Tuhan memperhatikan dan memurnikan mereka. Berpegang dalam kebenaran ini, maka kita perlu menerima situasi apapun yang ada dan tetap menjalani kehidupan bersama Kristus. Amin.